Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apakah suara saya bisa didengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Pak? Ya, terima kasih. Oke. Baik, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita tentang metode optimasi. Nah, setelah minggu kemarin kita membahas tentang peran metode optimasi dalam bidang keteknikan dan kemudian kita mereview dasar-dasar matematika yang dibutuhkan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mulai masuk ke bagaimana memformulasikan sebuah permasalahan desain itu menjadi permasalahan optimasi. Oke. Oke, kita masuk dulu ke langkah umum, formulasi, Cak, kowe iki sumpah, Cuk, mangkel asli. Ngomong gini. permasalahan optimasi. Baik, langkah yang pertama adalah susun deskripsi permasalahan. Oke, kemudian eh, pengumpulan data dan informasi. Nomor 3, pendefinisian variabel desain. Yang keempat, penyusunan kriteria optimasi. Kemudian yang terakhir, adalah penyusunan kendala atau constraints. Saya pause dulu ya, ada adzan. Jadi yang pertama, langkah yang pertama adalah kita menyusun deskripsi permasalahan desain. Oke. Nah, di dalam tahap ini pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah goal dari proyek desain jelas. Oke.
Nah, di dalam tahap ini kita menyusun pernyataan deskriptif yang memuat tujuan proyek desainnya dan requirements atau persyaratan apa yang harus dipenuhi. Oke. Nah, pernyataan deskriptif ini biasanya disebut sebagai statement of work. Oke. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah tahap pengumpulan data dan pengumpulan data dan informasi. Nah, pertanyaan yang harus dijawab di tahap ini adalah apakah semua informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersedia atau dapat diakses. Oke. Jadi kalau ada, sorry maaf. Oke. Nah, kemudian apa yang kita kumpulkan di sini? Data yang dibutuhkan biasanya meliputi uh, sifat material, kemudian persyaratan kinerja, batasan sumber daya yang dapat digunakan, biaya bahan baku, ya, dan lain-lain. Oke, jadi material apa yang nanti mau digunakan? Nah, itu kita harus tahu sifat materialnya. Oke, apakah kita nanti mau menggunakan baja karbon atau menggunakan eh, stainless steel begitu ya? Apakah nanti menggunakan alloy steel dan seterusnya? Kemudian persyaratan kinerja, misalkan berapa efisiensi minimum yang diminta seperti itu. Nah, berapa koefisien tahanan maksimum yang boleh terjadi pada badan kapalnya. Nah, semacam itu. Kemudian batasan sumber daya yang dapat digunakan. Misal kita harus menggunakan listrik, itu nanti voltase ya yang tersedia berapa. Lalu daya maksimum yang boleh dikonsumsi berapa. Fase listrik yang tersedia berapa. Nah, seperti itu.
lalu biaya bahan baku dan seterusnya. Ini bervariasi gitu ya, sesuai dengan konteks proyek desain yang bersangkutan. Oke. Nah, kemudian metode analisis dan peralatan analisis harus didefinisikan. Oke. Jadi katakanlah nanti apa namanya? Ini tahanan kapalnya mau dihitung pakai metode apa gitu kan? Pakai metode Holtrop atau pakai metode Savitsky-Golay, macam-macam gitu ya. Nah, itu harus kita definisikan ya. Karena itu nanti berpengaruh ke tahapan selanjutnya ketika kita menyelesaikan formulasi permasalahan desainnya. Nah, pada banyak kasus desain, pada banyak permasalahan kasus desain, itu kriteria-kriteria seperti ini, persyaratan kinerja, gitu ya, material apa yang mau digunakan, itu kadang tidak jelas terdefinisi. Oke, nah ini problemnya seperti itu. Oke, jadi seringkali owner atau pemilik proyek itu dia tidak tahu apa yang dia mau. Nah, itu permasalahannya. Jadi tantangannya itu lebih seperti itu. Nah, ketika ini terformulasikan dengan jelas, pengumpulan data dan informasi ini mudah kita selesaikan. Nah, di zaman modern, di era modern, itu peralatan analisis ini juga harus penting gitu ya, karena permasalahan desain yang kita hadapi seringkali itu sudah cukup kompleks sehingga kita membutuhkan bantuan perangkat lunak. Nah, perangkat lunak apa yang mau digunakan? Nah, ini juga harus didefinisikan di awal. Oke. Nah, kemudian pendefinisian variabel desain. Nah, pertanyaan apa pada tahap ini? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah straightforward ya, apa variabel desain yang digunakan? Karena ini tahapnya adalah pendefinisian. Nah, variabel desain ini adalah sekelompok variabel atau ya himpunan variabel ya yang mendeskripsikan sistem yang didesain. Oke. Nah, variabel desain ini kemudian akan menjadi variabel optimasi. Oke. Jadi variabel desain ini yang nanti kita jadikan sebagai variabel optimasi. Artinya nanti yang nilainya akan kita optimalkan. Oke.
himpunan atau variabel desain yang baik adalah ya himpunan di mana variabel desain yang ada di dalamnya tidak tergantung satu dengan yang lain. Oke. Jadi sebaiknya ini tidak boleh saling saling bergantung, begitu ya. Oke. Jadi variabel ini tidak boleh merupakan fungsi satu variabel tidak boleh merupakan fungsi dari variabel lainnya. Oke. Kalau kita sudah menetapkan bahwa variabel desainnya itu adalah besarnya gaya tahanan kapal, kita nggak boleh nambah variabel desain berupa koefisien tahanan. Karena keduanya saling bergantung, begitu ya. Saling terhubung satu dengan yang lain. Nah, itu nggak bisa yang seperti itu jelek nanti hasilnya. Oke. Nah, ini vocabulary yang penting. Jumlah variabel desain dinamakan dengan degree of freedom. Degree of freedom ini terjemahannya adalah derajat kebebasan. Oke. Nah, nanti kita akan belajar bahwa kalau degree of freedom-nya tinggi, ini masalah desa optimasinya nanti juga susah diselesaikan. Karena variabel yang harus kita tentukan makin banyak. Ya, istilahnya itu dimensionality-nya makin tinggi. Oke. Nah, jadi nanti proses optimasi ini akan menentukan berapa nilai dari masing-masing variabel desain yang kita definisikan tadi. Nah, ketika variabel desain itu sudah memiliki nilai, memiliki angka, berarti kita sudah memiliki desain gitu. Nanti perkara eh, gambar, diagram dan lain sebagainya ini adalah sarana untuk mengkomunikasikan desain yang sudah kita buat. Nah, urusan apakah nilai yang tadi kita peroleh itu memenuhi requirement atau persyaratan tadi di tahap pertama itu lain soal, gitu ya. Oke. Oke. Next, tahap keempat, penyusunan kriteria optimasi. Nah, pertanyaannya di tahap ini yang harus dijawab adalah bagaimana mengetahui desain yang kita peroleh adalah yang terbaik. Ya, jadi kriteria optimasi ini kita susun supaya kita bisa mengetahui nanti setelah kita running, kita selesaikan permasalahannya, solusi yang kita peroleh itu adalah solusi terbaik. Solusi terbaik inilah solusi yang optimal, begitu. Oke.
Kriteria optimasi biasanya dinyatakan dalam bentuk fungsi objektif. Oke. Yang dinamakan fungsi objektif. Nah, nanti proses optimasi akan meminimumkan atau memaksimumkan fungsi objektif. Oke. Next kita masuk ke formulasi constraint. Oh, sebenarnya ini sebenarnya jangan kendala ya. Saya namanya aja batasan ya. Oke. Batasan atau constraints adalah apa ya? Sebentar. Nah, kayaknya saya lebih baik pakai bahasa kendala ya. Nah, kendala atau constraint adalah batasan yang diterapkan kepada desain agar persyaratan tertentu dipenuhi. Oke. Jadi tadi ada beberapa persyaratan gitu ya, yang harus dipenuhi. Oke, jadi persyaratan itu nanti kita masukkan ke dalam formulasi permasalahan optimasi sebagai kendala atau sebagai constraints. Oke. Kendala yang berupa fungsi linear disebut sebagai linear constraints. Nah, jika permasalahan optimasi hanya memiliki kendala linear, maka permasalahan ini biasanya disebut sebagai permasalahan pemrograman linear atau dalam kurung linear programming problems. Jika terdapat kendala
yang bukan fungsi linier, maka permasalahan desain yang dihasilkan disebut sebagai pemrograman non linier. Oke. Nah, ini unlinear programming seharusnya sudah Anda dapatkan materinya di metode numerik. Oke. Nah, kemudian ada beberapa istilah lagi. Feasible design adalah desain atau sekelompok nilai variabel desain yang memenuhi semua kendala. Oke. Jadi kalau memenuhi kendala, maka dia disebut sebagai feasible design. Nah, optimum design berada di salah satu feasible design. Jadi feasible design ini seperti satu grup ya, satu himpunan desain gitu. Nah, nanti di situ ada yang optimum dan ada yang tidak optimum. Nah, lawannya feasible design itu disebut sebagai infeasible design. Oke. Tipe kendala atau constraints. Oh, sorry. Kendala atau constraints biasanya terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah kendala berupa persamaan, kendala berupa pertidaksamaan. Yang berupa persamaan itu nanti dihubungkan oleh tanda sama dengan. Yang berupa pertidaksamaan itu dihubungkan oleh tanda lebih kecil, lebih besar gitu ya. Lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan. Oke? Nah, biasanya seperti itu. Nah, ini teorinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh formulasi permasalahan desain. Kasus pertama. Bentar, saya ambil minum dulu ya. Bentar.
Baik, kita lanjutkan. Kasus pertama yang akan kita jadikan contoh adalah desain kaleng sarden. Oke, yang pertama adalah deskripsi kasus, deskripsi permasalahan. Ya. Nah, tujuan dari proyek desain ini adalah, tujuan dari proyek ini adalah mendesain kaleng sarden dengan yang mampu mewadahi volume paling tidak, ini penting ini, 400 mili liter. Oke. Cairan dengan volume paling tidak 400 ml. Oke. Nah, 1 mililiter ya, saya pakai gini aja ya, L kecil ya. Itu sama dengan 1 mililiter itu sama dengan 1 sentimeter kubik. Oke, nah ini yang penting ya. Nah, ini kata kunci yang penting. Seperti nanti kita harus bisa mengidentifikasi kata kuncinya. Oke, karena kaleng akan diproduksi dalam skala jutaan, penting untuk meminimumkan biaya produksi per kaleng. Oke. Nah, biaya produksi kaleng terutama ditentukan oleh biaya material kaleng. Oke. Karena material kaleng dibeli dalam satuan luas, maka luas permukaan kaleng berkorelasi dengan biaya produksi. Oke.
berupa lembaran logam, sorry ya. Nah, ini jadi apa namanya? Kita punya proyek untuk mendesain sebuah kaleng sarden gitu ya, yang paling tidak dia harus mampu mewadahi 400 mililiter cairan. Nah, karena kaleng ini nanti diproduksi dalam skala besar ya, jutaan, maka penting untuk meminimumkan biaya produksi. Ini harus kita garis bawahi ini, meminimumkan ini penting. Nah, ini kata kunci satu lagi, meminimumkan. Nah, biaya produksi kalengnya terutama ditentukan oleh biaya material kaleng. Karena bahan material kaleng yang berupa lembaran logam dibeli dalam satuan luas. Jadi kan kalengnya ini dibuat dari sheet metal. Nah, sheet metal ini belinya kan lembaran, satuannya meter persegi ya. Maka luas permukaan kaleng ini berkorelasi dengan biaya produksi. Ya, ini kata kunci satu lagi di sini. Luas permukaan kaleng. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Oke. Jadi intinya bagaimana? Intinya kita akan mendesain kaleng, oke, yang harus mampu mewadahi cairan paling tidak 400 mililiter. Lalu kita harus apa? Meminimumkan, nah ini luas permukaan kaleng. Nah, ini kan ada. Oke. Jadi ini nanti kalau ada soal, nah ini harus perlu Anda apa ya? Anda cermati begitu kata kuncinya apa saja. Oke. Jadi nanti tolong dicermati karena kata kunci ini yang menentukan formulasi permasalahannya. Nah, lebih begitu. Oke, jadi nanti kalau mengerjakan tugas atau mengerjakan ujian, deskripsi permasalahannya udah saya berikan tuh nanti. Jadi Anda tinggal melanjutkan tahap selanjutnya. Oke, nah, ini penyederhanaan dari bentuk kaleng. Nah, pertimbangan eh, fabrikasi, handling, gitu ya, dan estetika. Nah, estetika ini penting untuk pemasaran, gitu ya. Dan distribusi, ya, atau shipping, pengiriman lah ya, fabrikasi, handling, dan pengiriman, gitu ya, mensyaratkan bahwa diameter kaleng tidak boleh kurang dari nah, 8 cm. Oke. Oh, sorry, tidak boleh kurang dari 3,5 cm dan tidak boleh lebih dari 8 cm. Oke. Sedangkan tinggi diameter kaleng D, oh, sorry, sedangkan tinggi kaleng H
tidak boleh kurang dari 8 cm dan tidak boleh lebih dari 18 cm. Oke. Nah, jadi ada syarat lagi. Nah, supaya ini mudah difabrikasi, lalu kemudian handlingnya mudah, handlingnya itu packaging, pemindahan tempat gitu ya. Lalu estetikanya, estetika ini penting untuk pemasaran loh itu. Jadi perbandingan antara D dan H-nya itu nggak boleh aneh gitu, nggak boleh terlalu lebar, nggak boleh terlalu kecil gitu ya. Dan untuk pengiriman, pengiriman itu penting juga karena nanti ini kalau kita bikin diameternya sekian dan tinggi sekian, itu nanti yang bisa masuk ke dalam truknya berapa kan itu. Nah, ini mensyaratkan bahwa diameter kalengnya itu tidak boleh kurang dari, nah ini kata kunci lagi nih, tidak boleh kurang dari, nah bla 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 bla, dan tidak boleh lebih dari bla 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 gitu. Tingginya juga sama, tidak boleh kurang dari, dan tidak boleh lebih dari. Nah, ini harus kita capture ini. Ini juga kata kunci yang menunjukkan tadi constraint dan requirement. Nah, jadi requirement-nya itu nanti harus diterjemahkan menjadi constraint. Oke. Oke. Nah, kemudian langkah keduanya adalah pengumpulan informasi. Nah, ini dari tahap di contoh soal ini semua informasi sudah ada di problem statement, di project statement ya. Di langkah pertama. Oke. Nah, tahap selanjutnya kita akan mendefinisikan variabel desain. Variabel desainnya apa? Variabel desainnya ada dua. Dua variabel desain. Yaitu satu, diameter kaleng. Dua, tinggi kaleng. Jadi karena kalengnya ini benda silindris, maka deskripsi benda silindris itu hanya membutuhkan dua variabel, yaitu diameter dan tinggi. Jadi keduanya nanti merupakan variabel desain. Ini dalam sentimeter, ini juga nanti dalam sentimeter. Oke. Nah, bagaimana dengan material kaleng? Nah, material kaleng ini agak susah untuk kita masukkan sebagai variabel desain dalam proses optimasi. Mengapa demikian? Karena eh, kita tidak bisa memetakan fungsinya, gitu ya. Nah, biasanya ini nanti pemilihan material itu masuknya di tahap preliminary design. Jadi di preliminary design itu material apa namanya kalengnya kita tentukan. Nah, kemudian ada satu lagi variabel desain yang tidak kita masukkan untuk menyederhanakan
permasalahan ini karena ini hanya contoh soal, yaitu tebal dari kaleng. Nah, ini juga kita tidak masukkan. Oke. Nah, karena tebal kaleng itu nanti menentukan kekuatan kalengnya juga gitu. Oke, tapi ini kita asumsikan eh, bisa tidak dimasukkan. Realnya harus dimasukkan, begitu ya. Oke. Nah, jadi ini desain variabelnya, ini nanti akan kita cari. Next, kita akan menentukan kriteria optimasi. Nah, kriteria optimasinya apa? Kita lihat dari deskripsi permasalahan. Apa yang diminimumkan? Yang diminimumkan itu biaya produksi. Biaya produksinya tergantung dari material yang digunakan. Materialnya tergantung dari luas permukaan kaleng. Jadi ini yang akan kita minimumkan. Ini kriteria optimasi kita gitu ya. Jadi untuk meminimumkan, oke, biaya produksi perlu produksi, maka kita harus meminimumkan pemakaian material. Ini diartikan dengan meminimumkan luas permukaan, kaleng. Demikian kriteria optimasi yang diambil adalah luas permukaan kaleng dalam kurung S yang dapat ditulis sebagai, nah ini apa formula luas permukaan silinder? Luas permukaan silinder atau surface ya, ini adalah pi kali diameter kali h, luas ininya ya, luas selimutnya ditambah 2 kali, oke, luas dari apa namanya, tutup atas dan bawahnya. Nah, ini perak pi per 4 d kuadrat. Oke, ini dalam kurung sentimeter persegi. Oke. Nah, jadi inilah yang akan kita minimumkan S ini. Nah, ini kriteria optimasinya sudah kita peroleh. Nah, formulasi fungsi objektifnya sudah kita peroleh. Jadi inilah fungsi objektifnya. Fungsi objektif itu menghubungkan antara kriteria optimasinya S dengan variabel desain. Nah, tahap selanjutnya kita formulasi kendala. Nah, ini. Oke, formulasi kendalanya apa saja? Gitu. Nah, kita balik ke ini tadi. Nah, yang pertama apa? Paling tidak volumenya 400 mm. Nah, berarti apa? Formulasi kendala volume kaleng minimum adalah 400 ml. Oops, sorry. Oke. Nah, pernyataan ini harus kita formulasikan dalam
bentuk kalimat matematika, bagaimana formulasinya? Formulasinya adalah V itu harus lebih besar dari 400. Oke. Atau dengan kata lain, karena volume dari silinder itu adalah per 4 D kuadrat kali H. Ya, karena volumenya adalah luas alas kali tinggi, pi per 4 D kuadrat kali H, maka formulasinya menjadi seperti ini. Oke. Jadi ini constraint pertama yang harus dipenuhi atau kendala pertama yang dipenuhi. Jadi volumenya minimum adalah 400 mm persegi. Jadi kata paling tidak tadi nanti diterjemahkan menjadi diterjemahkan menjadi ini tanda lebih dari sama dengan gitu ya. Nah, ini yang penting. Jadi Anda nanti ketika menghadapi soal, Anda bisa menerjemahkan deskripsi seperti ini menjadi simbol matematikanya begitu. Nah, kemudian diameter kaleng itu ya formulasi kendala yang ketiga. Nah, ini juga sama. Ini ada penjelasan tadi di deskripsi soal bahwa diameter kalengnya tidak boleh kurang dari 3,5 cm gitu ya. Nah, dan tidak boleh lebih dari eh, 8 cm gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini diameter kalengnya apa? Minimum 3,5. Nah, ini adalah diameternya juga tidak boleh lebih dari 8 sentimeter. Ya, oke, jadi diameternya berada antara 3,5 sampai 8. Nah, demikian juga dengan tingginya tadi. Tingginya tidak boleh kurang dari 8, tapi tidak boleh lebih dari 18. Jadi ini kalau kita formulasikan, ini tidak boleh kurang dari 8, tidak boleh lebih dari 18. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, baik. Ini apa namanya? Contoh formulasi permasalahan desain. Permasalahan desain menjadi permasalahan optimasi. Sejauh ini ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Belum ada? Mungkin belum ada, Pak. Oke, baik kalau belum ada.
Oke, baik, kita akan masuk ke formulasi umum permasalahan desain. Sorry, permasalahan optimasi. Jadi kalau kita formulasikan secara matematika, nah permasalahan desain ini dapat kita tulis seperti ini. Tentukan sebuah vektor n berupa x gitu ya. Yang terdiri dari n desain variabel, n variabel desain, yaitu x1, x2, x3, sampai xn variabel desain untuk meminimumkan fungsi objektif atau istilahnya juga adalah cost function f x gitu ya. Jadi fungsi objektifnya ini merupakan fungsi dari vektor x yang terdiri dari sejumlah n variabel desain. Yang dibatasi oleh sejumlah P kendala persamaan J X sama dengan J sama dengan 0 untuk J sama dengan 1 sampai P. Oke. Jadi ini ya kita punya jadi ini harus diminimumkan, lalu terkendala oleh sejumlah P
P ya. P ini jumlahnya. Kita nggak tahu berapa bisa. 1, 2, 3. Kendala persamaan yang dapat dituliskan HJ fungsi dari X sama dengan 0. Oke, karena persamaan ini sama dengannya 0. Nah, dan sejumlah M kendala pertidaksamaan. Ini simbolnya G. G di mana G ini kurang dari 0. Karena pertidaksamaan ini formulasinya menjadi kurang dari 0. Nah, jadi ini permasalahan matematika dari formulasi matematika dari permasalahan optimasi. Oke. Nah, pada contoh di atas ini fungsi F-nya itu adalah S ini. Ini adalah fungsi objektifnya. Cost function-nya ini. Oke. Kemudian ada nggak kendala persamaan? Kendala persamaannya tidak ada. Karena semua kendalanya berupa pertidaksamaan. Oke. Nah, hanya saja nanti ini yang perlu kita taking care. Karena apa? Karena ini formulasinya adalah D kurang dari, gitu ya. Ini nanti yang harus kita modif. Ini kita harus kita pecah menjadi dua pertidaksamaan. Nah, yang tinggi juga dua pertidaksamaan. Oke. Ya. Sejauh ini ada pertanyaan? Oke. Tidak ada? Nah, baik. Kalau tidak ada, nanti saya akan memposting DA. Oke. DA-nya nanti mostly saya minta untuk DA dan tugasnya untuk menyusun formulasi seperti ini. Oke. Jadi tahap pertamanya kita harus bisa nyusun formulasi ini sebelum nanti kita menyelesaikan permasalahan desain. Baik. Mungkin itu saja. Terakhir, apakah ada pertanyaan? Berarti yang Baik. dipecah itu cuma diameter sama tinggi kaleng aja coba. Betul, karena Yang ini ada dipecah dua tadi. ini. Ya, diameternya harus lebih dari 3,5, diameternya harus kurang dari 8. Jadi nanti ini dipecah jadi dua ketika kita nyusun formulasi ini. Satu diameternya lebih dari 3,5, diameternya kurang dari 8. Ini kalau kalau formulasi di dalamnya ini kompleks. Oke, kalau sederhana seperti ini ya sebenarnya tidak perlu sih, kan udah jelas ya. Cuma nanti ketika kita nyelesaikan, ini nanti dua ini kiri kanan ini nanti harus kita nyatakan dalam dua batasan yang berbeda, begitu. Kan nanti ada garis di mana D sama dengan 3,5 dan ada garis D sama dengan 8, ya kan? Kalau kita plot di sumbunya ya. Nah, berarti kan D-nya harus berada di antara itu. Nah, jadi 3,5 gunanya sama untuk 8. memisahkan itu seperti itu supaya nanti kita bisa gambar garisnya, nah, gitu aja. Nah, kecuali nanti di dalam ini fungsinya kompleks ya. Misalkan ini D kali apa gitu ya. Itu kalau kompleks begitu nanti ya terpaksa kita harus masuk seperti ini, masing-masing fungsinya kita pecahkan. Tapi kalau sederhana ya gampang sih ini sebenarnya, gitu aja. Kalau masih sederhana. Oke. Ya, Pak. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Mungkin Baik, sudah cukup, Pak. Ya, baik. Kalau cukup mungkin kita selesaikan pertemuan malam hari ini. Nanti DA dan tugasnya mohon ditunggu
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di kuliah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya.